Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua di semester genap ini, pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Silakan dipersiapkan buku LKS-nya. Kalau nanti kalian yang belum menerima, bisa nanti kalian buka setelah menerima, yaitu halaman untuk hari ini. Pertemuan kedua ini akan kita pelajari halaman 6 ya. Saya ulangi, pertemuan kedua ini kelas 7 Al-Quran Hadis. Kita buka halaman 6. Pembahasan kita mengenai macam-macam qalqalah. Pengertian qalqalah sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Hari ini kita bahas macam-macam qalqalah. Kalau kalian sambil melihat buku yang sudah ada bukunya, macam-macam qalqalah itu ada dua. Macam-macam qalqalah ada dua. Yang pertama, qalqalah sughra. Shad, ghain, ra. Sughra. Qalqalah sughra. Itu macam yang pertama. Macam yang kedua, qalqalah kubra. Kaf, ba, dan ra. Kubra, ada tambahan ya matiknya. Pertama, qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Itu macam-macam qalqalah. Pembahasan kita yang pertama tentang qalqalah sughra. Sughra itu artinya kecil. Shagir juga kecil. Qalqalah sughra. Qalqalah secara bahasa artinya pantulan. Sughra artinya kecil. Maka qalqalah sughra secara singkat artinya pantulan yang kecil, memantulnya kecil. Itu qalqalah sughra. Jadi suara pantulannya kecil. Bagaimana suara pantulan kecil tersebut? Qalqalah sughra ini adanya atau terdapat di tengah-tengah kata. Di tengah-tengah kata. Jadi bukan di akhir kata. Al-Quran nanti ada ayat, terus ayat itu terdiri dari beberapa kata. Nah, kalau huruf qalqalahnya ada di tengah kata, maka itu disebut qalqalah sughra. Huruf tersebut menjadi qalqalah kalau tanda bacanya sukun atau mati. Saya ulangi, huruf tersebut menjadi qalqalah atau menjadi memantul kecil, qalqalah sughra, kalau huruf qalqalah itu adanya di tengah-tengah kata. Huruf qalqalahnya masih ingat? Ba, jim, dal, to, ko. Disingkat boleh ba, ju, di, to, ko. Kalau huruf-huruf ini
Salah satu di antara huruf ini kalian baca Al-Quran menemukan misalkan huruf ba. Huruf ba adanya di tengah kata dan bertanda baca sukun atau mati, maka ba-nya di situ qalqalah sugro. Kenapa? Huruf ba-nya bertanda baca sukun dan adanya di tengah kata. Fi jidha hablum mim masad. Hablum. Huruf ba di sini adanya di tengah kata, bukan di akhir. Hablum mim masad. Yang di akhir kata itu huruf dal, masad. Berhenti di kata masad, maka dal menjadi huruf terakhir. Dia bukan qalqalah sugro. Qalqalah sugronya huruf ba. Kenapa? Huruf ba-nya sukun adanya di tengah. Hablum mim masad. Jadi tidak berhenti di hablum. Ba sukunnya ada di tengah kata, maka itu disebut qalqalah sugro. Lihat contoh di buku yang kalian sudah terima atau yang akan kalian terima nanti. Itu nanti bisa kalian tetap bisa menonton video YouTube ini, bisa diulang ya, tinggal klik saja. Setelah bukunya dipegang, bisa ditonton lagi video ini, mendengarkan uraian saya. Contoh qalqalah sugro yang terdapat di buku kalian halaman 6. Ada kalimat walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Ada walaqad ji'tumuna. Kalian dengarkan. Walaqad ji'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Adakah huruf dal di situ? Ada. Coba perhatikan. Walaqad. Nah, ini dal. Dal di sini tanda bacanya sukun. Dan di tengah kata. Kenapa? Tidak berhenti di walaqad, karena ada kata selanjutnya ji'tumuna. Jadi dal sukunnya adanya di tengah. Walaqad ji'tumuna. Walaqad. Nah, itu mantul, itu namanya qalqalah. Walaqad itu namanya mantul, qalqalah. Karena adanya di tengah kata, maka dal di sini yang bertanda baca sukun ini disebut qalqalah sugro. Ya. Kalian dengarkan kalimat berikutnya, ayat berikutnya. Tadi walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum. Khalaqnakum. Adakah huruf qalqalah yang bertanda baca sukun dari kata khalaqnakum? Adakah huruf qalqalah di situ? Dari kata khalaqnakum adakah huruf qalqalah? Huruf qalqalah apa saja? Ba, jim, dal, to, qa. Khalaqnakum. Ternyata ada huruf qalqalah, yaitu huruf qa.
Qaf menjadi qalqalah kalau tanda bacanya sukun. Qaf bukan qalqalah kalau adanya di tengah, kalau tidak bertanda baca sukun. Qalqalah di tengah kata qa, jim, dal, to, di tengah kata menjadi qalqalah sugro kalau tanda bacanya sukun. Khalaqnakum, ada huruf qa, sukun di situ. Karena di tengah kata namanya qalqalah sugro, pantulannya kecil. Khalaqa kecil saja. Jadi tidak khalaqnakum, tidak. Khalaqa itu besar. Ini kecil saja. Khalaqnakum, pantulannya kecil saja. Itu contoh qalqalah sugro. Ba sukun ada di tengah, hablum. Qaf sukun ada di tengah, khalaqnakum. Kemudian dal ada di dal sukun ada di tengah, falaqad ji'tumuna. Nah, itu contoh-contoh qalqalah sugro. Ada di tengah kata, bertanda baca sukun, memantul kecil. Berikutnya, nanti kalau kalian sudah pegang buku atau yang sudah pegang buku ya, bisa ditonton YouTube ini, diulang lagi. Halaman 7, jenis atau macam qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubro. Qalqalah yang kedua apa? Kubro, kaf ba ra. Qalqalah secara bahasa pantulan atau memantul. Kubro atau kabir, biasanya itu kalian tahu apa arti kabir? Besar. Akbar, maha besar. Kubro juga besar, artinya besar. Qalqalah kubro, qalqalah artinya secara bahasa pantulan, kubro besar. Berarti qalqalah kubro artinya pantulan besar. Jadi memantulnya, suara memantulnya besar. Ya, kalau qalqalah sugro suara memantulnya kecil. Kalau qalqalah kubro suara memantulnya besar. Nah, qalqalah kubro ini halaman 7, huruf-huruf qalqalah yang ada di akhir kata. Ketika kalian baca Al-Quran, berhenti baik berhenti karena kehabisan napas, nggak sampai ayatnya panjang, atau berhenti karena ada tanda lingkaran ayat. Nah, berhenti huruf terakhir, huruf qalqalah bukan di tengah. Huruf qalqalahnya ada di akhir. Ketika berhenti ternyata berhentinya di huruf qalqalah. Nah, karena adanya di akhir pas berhenti, maka itu disebut qalqalah kubro. Adanya di akhir, berhenti. Pas berhenti ada huruf ba. Huruf ba huruf qalqalah, maka disebut qalqalah kubro. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Berhenti di huruf ba terakhir, kasab, itu qalqalah kubro. Kemudian di buku ada halaman 7, walahum adzabul hariq. Berhenti huruf terakhir qa huruf qalqalah. Karena berhentinya di huruf qalqalah, adanya di akhir, maka qalqalah kubro, adanya di akhir dia. Kalau sugro adanya di tengah. Itu huruf
qalqalanya ko. Terakhir misalkan huruf qalqalanya dal, adanya di akhir. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, itu huruf qalqalah adanya di akhir, syahid. Dal huruf qalqalahnya adanya di akhir, maka qalqalah kubra. Ya. Demikian untuk hari ini pelajaran kita. Kalian coba ingat ya, ada berapa huruf qalqalah, sebutkan apa saja, berikan contoh qalqalah kubro, berikan contoh qalqalah sugro ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.